98 FM. Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif. Bismillahirrahmanirrahim. Kehadapan teman-teman pengurus Majelis Taklim Mafaza yang saya cintai, kehadapan ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mari kita awali kajian kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Mari kita bersyukur kepada Allah. Langkah kaki hari ini kami awali dari PKU, kemudian mengantarkan beliau sampai ke kuburan, kemudian kembali ke tempat ini. Maka Masya Allah, mari saudaraku, bersyukurlah masih diberi kesempatan oleh Allah, dipinjami nyawa, diberikan kesehatan yang luar biasa. Dan saya menyaksikan bagaimana Bu Sigit berjuang dengan penyakitnya. Sebelum kita mulai majelis ini, semoga penyakit yang selama ini diujikan Allah kepada beliau menjadi penggugur dosa beliau. Sabar beliau, ikhlas beliau menerima ketentuan Allah menjadi peninggi derajat. Hari Kamis terakhir saya besuk, saya tuntun sholat duhur dan masih selesai. Masya Allah, kemudian dilanjutkan dengan berwasiat kepada putri-putrinya. Sholat ya nak, ojo tinggal sholat, doakan ibu cari obat dan seterusnya. Dan tadi malam jam 8:30 dinyatakan koma, tadi jam 9 dipanggil kembali oleh Allah. Dan tidak ada satupun perkataan yang saya dengar dari orang-orang kecuali orang baik, orang baik, orang baik. Orang baik dimanapun ke titik api itulah. Maka tadi saya tinggalkan kuburnya bersama Bu Nur. Masya Allah, 7 langkah ditinggalkan oleh para pentakziah, maka malaikat akan datang. Insya Allah beliau sekarang sedang menikmati kebaikan-kebaikannya. Justru PR besar adalah untuk kita yang masih hidup. Bisakah kita meninggal dengan keadaan ridha, dengan keadaan yang baik, dan orang-orang berkata, oh itu orang baik, meninggal dalam keadaan orang membaik-baikkan kita semuanya. Maka mari kita bersyukur, semoga langkah kita ke pengajian ini menjadi jalan. Kelak kalau kita mati nanti, orang akan kehilangan kita semuanya dan berkata, oh saya kenal orang itu, semasa hidupnya dia berbuat baik. Maka ya Allah, golongkan kami semua yang duduk siang hari ini di masjid ini sebagai kelompok perempuan-perempuan, sebagai kelompok orang-orang yang Engkau golongkan sebagai orang-orang yang baik insya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunda sekalian yang dirahmati Allah, semoga Ramadan kali ini kita semuanya tergolong sebagai orang-orang yang mendapatkan ampunan. Tanpa terasa Ramadan sudah berapa hari Bu? Ya Allah, dan saya merasa ya Allah berantakan, belum mendapatkan apa-apa. Qurannya entah kemana, tarawehnya entah bagaimana, puasanya entah bagaimana. Maka ya Allah, semoga kita semuanya diampuni dan sisa Ramadan kali ini menjadikan kita orang-orang yang berjihad di sisa Ramadan ini, sehingga kita termasuk orang-orang yang akan kelak mendapatkan ampunan melalui ampunan yang dibuka Allah melalui pintu Ramadan ini. Taib ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya awali dengan satu ayat surah Al-A'raf ayat ke-8. Allah berfirman, wal waznu yawma idzil haqq faman saqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Dan sungguh namanya mizan di hari kiamat itu hak, dan mizan di hari kiamat itu hak. Faman saqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Maka sesiapa yang perbuatan baiknya itu berat, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang akan digolongkan sebagai orang-orang yang sukses, sebagai orang-orang yang beruntung. Maka ya Allah, tak henti-hentinya kita berdoa.
Semoga langkah kaki kita siang hari ini puasa, menahan kantuk, menahan lapar, menahan haus menjadi pemberat timbangan kebaikan kita dan kelak kita digolongkan sebagai orang-orang yang beruntung. Bukan sebaliknya. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Masya Allah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke dalam neraka jahanam. Dan bukan hanya masuk, tapi malaikat akan berkata, khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Nanti setelah ayat ini ibu akan mendapati innalladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Silahkan milih. Kita ini mau milih jadi syarrul bariyah, sejahat-jahatnya makhluk, atau menjadi khairul bariyah, sebaik-baiknya, tergantung amal perbuatan kita. Maka ya Allah, golongkan kami semuanya ke dalam golongan orang-orang yang apa Bu? Khairul bariyah. Bukan orang-orang yang syarrul bariyah. Ada orang yang enteng, ada orang yang berat. Ada orang yang masuk golongan syarrul bariyah, ada orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang itu pilihan. Dan lagi, Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illas sahar. Puasanya orang-orang di Wonosobo itu dua tok. Orang yang puasanya tidak mendapatkan pahala, orang yang tarawihnya, sholat malamnya tidak mendapatkan apa-apa selain begadang, atau kita termasuk orang-orang yang ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Milih. Ada orang yang puasanya nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Beberapa menit yang lalu saya menyaksikan video, ibu tahu Demak sedang banjir? Sekarang viral bahwa ternyata penunggu tanggul yang jebol itu minta nopo Bu? Minta kambing kendit. Dan sekarang ketika memperbaiki tanggul yang jebol itu, kambingnya disembelihkan, kemudian kepalanya di mana? Ditanam. Ini tau Mbah sing mbok jaluk wedhus kendit wis tak beletke. La haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini bulan Ramadan. Masya Allah. Ibu, ya Allah, saya nangis melihat video itu. Bagaimana mungkin orang ditimpa ujian musibah justru larinya kepada kesyirikan dan kemusyrikan. Kemudian disampaikan panjang-panjang karena orang Demak lupa selama ini nggak pernah sedekah bumi. Sehingga nenek moyangnya itu marah karena tidak pernah disedekahi. Allahu Akbar. Lupa. Yang sedang memberi peringatan siapa? Allah. Bukan kita tidak berempati, tapi bukan begitu cara kita menyikapi bencana. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, pilihlah. Semoga kita tergolong orang-orang yang akan mendapatkan bulan Ramadan, dan kita bukan orang-orang yang hanya mendapatkan lapar. Dan itu contoh bahwa banyak orang yang berpuasa masih tetap berbuat syirik, masih tetap berbuat maksiat, masih tetap memaksiati Allah. Maka ya Allah, semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah. Saya kangen ngaji Bu. Beberapa hari saya libur, gak pernah ngisi ngaji. Ya Allah kangen. Allahu Akbar. Saya berdoa ya Allah, semoga kita semua ini dimatikan dalam keadaan entah kangen ngaji, entah mau ngaji, entah lebar ngaji, entah di pengajian. Masya Allah, semoga kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan yang husnul khatimah. Taib ibunda, hari ini kita akan belajar tentang seorang perempuan yang ceritanya sudah sering didengar oleh ibu-ibu semuanya. Hari ini kita akan belajar dari seorang perempuan yang tangguh. Namanya siapa Ibu? Ummu Sulaim. Ada Ummu Sulaim, ada Ummu Salamah. Kalau Ummu Salamah itu yang memiliki, yang diajari oleh suaminya doa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni
fi musibat. Itu Ummu Salamah. Tapi hari ini kita akan belajar sama-sama depannya Ummu. Ummu siapa Ibu? Ummu Sulaim. Siapa namanya? Nah ini. Beliau dikenal dengan nama lain. Kalau Ibu suka buka situs Muslim, ada namanya rumaiso.com. Maka beliau juga sering disebut dengan Rumaiso. Kalau di hadis tidak Rumaiso, tetapi disebut dengan Rumaiso. Pakai ro. Ummu Sulaim, satu lagi siapa tadi? Rumaiso, tadi lagi disebut dengan siapa? Rumaiso. Beliau juga dikenal dengan nama Mulaikah atau Rumailah. Sedikitnya berapa yang kita kenal? Yang pertama Ummu Sulaim, kemudian Rumaiso, kemudian Rumaiso, kemudian Mulaikah, dan yang terakhir beliau dikenal juga dengan Rumailah. Dan kita kenal dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu dari Muhajirin atau dari kalangan Ansor? Ummu Sulaim adalah perempuan dari kalangan Ansor. Berarti datang dari Mekah atau penduduk asli Madinah? Penduduk asli Madinah. Maka sebutannya dengan Ansor, orang-orang yang menolong. Ibu, sebelum masuk kepada cerita beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membawa Islam, kabarnya sudah terlebih dahulu terdengar sampai Madinah, sampai ke kota Yasrib. Dan Ummu Sulaim mendengar ada seorang laki-laki namanya Muhammad. Dia adalah utusan terakhir dari Allah sebagai nabi penutup akhir zaman. Beliau mendengar, maka tahukah kita? Beberapa penduduk Madinah Yasrib kala itu berandai-andai, andai bisa melihat langsung wajah Rasulullah, andai bisa melihat langsung, mendengar langsung suara Rasulullah. Mereka berandai-andai, berangan-angan, andai bisa bertemu dengan Rasul, maka kabar hijrahnya Rasulullah terdengar. Tahukah kita apa yang dilakukan penduduk Yasrib? Kalau pagi mereka berbondong-bondong menaiki sebuah bukit, menunggu kalau Rasulullah datang dari mana? Mekah. Ternyata enggak datang, sore mereka kembali. Paginya mereka datang lagi, menunggu kalau Rasulullah datang ke kota Madinah. Ternyata Rasulullah belum datang. Mereka ngapain lagi, Bu? Kembali. Ibu kalau mau ngaji mafazah begitu enggak? Ibu kalau mau ngaji di Elena, mau ngaji hari Senin, mau ngaji hari Selasa, mau ngaji di An-Nisa, mau ngaji di majelis lain, di Condet, begitu enggak, Bu? Penduduk Madinah kepada kebaikan menantinya dan angan-angannya itu luar biasa. Maka sebelum kita masuk materi, ini adalah sifat yang harus kita contoh. Orang beriman itu kepada kebaikan selalu menanti. Sekarang kita bulan apa? Maka sebelum Ramadan itu kapan Ramadan datang? Kapan, Ibu? Sampai detik ini saya mendengarkan cerita Ummu Sulaim. Ya Allah, semoga ini adalah salah satu sifat yang bisa kita contoh. Selalu saya tulis. Dr. Emi sudah berjumpa langsung dengan Ustadz Felix Siau. Ketika beliau ngirim foto, saya bilang senangnya ya Dr. Emi bisa pergi ke Mekah dengan Ustadz. Saya baru sampai ke angan-angan. Roh wajahnya langsung saja belum pernah. Jadi angan-angan. Saya bilang ketika saya nyimak ini, ya Allah, begitulah. Ibu suka berangan-angan seandainya bisa bertemu dengan Ustadz Adi Hidayat. Bertemu dengan Abu Basam Umar Mita. Bertemu dengan Ustadz-Ustadz yang lain. Kita berangan-angan. Itu kebaikan. Itulah yang dilakukan perempuan Yasrib kala itu. Mereka berangan-angan andai bisa melihat wajah Rasulullah. Mereka naik. Maka kemudian Ummu Sulaim pun begitu. Begitu juga dengan anaknya. Anaknya siapa namanya? Anas bin Malik menceritakan, ketika terdengar kabar Rasulullah akan berhijrah, kami setiap hari berlari-lari menuju bukit, menanti Rasulullah datang. Bahkan perempuan, orang-orang yang tidak bisa naik bukit, mereka naik ke genteng, menunggu kapan Rasulullah akan tiba di Madinah. Sehingga ketika Rasulullah tiba di Madinah, mereka mengucapkan syair yang kita kenal. Syairnya apa, Bu? Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru. Masya Allah. Gembira. Mau ngaji itu gembira. Mau Ramadan itu gembira. Mau terawih itu gembira.
Itu mestinya yang ada di dalam hati kita. Jadi besok kalau mau pengajian hati kita gimana Bu? Kapan ya ngaji lagi? Kapan ya duduk di majelis? Kapan ya Ramadan lagi? Saya kalau sore itu haru Bu. Karena di depan terminal Garung itu, di Garung Keren itu ada pasar Ramadan Bu. Saya lihat bakul cilok, bakul cireng, bakul cimol, bakul dawet. Semua dapat rezekinya Allah Bu. Saya bilang gini, ya Allah murahnya, indahnya bulan Ramadan Bu. Bakul nopo mohon oleh rezeki Bu. Saya bilang ya Allah kenapa ya kalau nggak Ramadan nggak seperti ini Bu. Allahu Akbar. Senang. Jadi sifat yang perlu kita teladani dari perempuan-perempuan yang tinggal di kota Yasrib waktu itu adalah merindukan kebaikan. Jadi kalau mau ngaji kangen. Kalau mau sholat tarawih itu senang. Kalau mau datang bulan Ramadan itu senang. Itulah sifat perempuan dan itulah sifat orang mukmin. Maka Anas bin Malik itu Bu, saya tidak pernah bisa melupakan hari pertama datangnya Rasulullah ke kota Yasrib. Dan aku tidak pernah bisa melupakan hari di mana Rasulullah pergi dari kota Yasrib. Itu perkataan Anas bin Malik. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, itulah Ummu Sulaim. Senang menyambut kebaikan. Nah kita biasa-biasa saja Bu. Mau ngaji itu biasa. Krono apa? Krono pun kulino. Karena pun kulino. Saya kemarin ke rumah sakit dapat pelajaran. Ada seorang ibu merawat ibunya selama 9 tahun. Ketika ditanya bagaimana Anda bersemangat merawat ibunya. Setiap saya datang kepada ibu saya katakan kepada diri saya, ini adalah hari terakhir saya merawat ibu saya. Maka Anda itu bisa kita ucapkan, ini adalah hari terakhir saya datang ke pengajian. Bu Eni Bu, ya Allah. Saya tuh pengen sekali datang ke Mahfazah. Tapi saya sakit. Kalau saya bisa datang ke Mahfazah itu karena saya minum obat. Maka saya datang duduk. Terakhir itu menahan rasa sakit di majelis ini Bu. Masya Allah, beliau begitu ingat. Maka kenapa yang sakit tidak semangat datang ke majelis ilmu? Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, anggap ini adalah pertemuan terakhir kita. Supaya kita bersemangat setiap kali kita akan berbuat baik. Ibu tahu siapa sahabat yang terompahnya terdengar di surga? Bilal. Punya amalan apa Bilal? Sholat setelah melakukan wudhu. Dan kita lupa bahwa ada seorang perempuan yang langkah kakinya pun terdengar di surga. Siapa dia? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Kalau kita selama ini mengenal Bilal, terompah kakinya terdengar di surga, maka ada seorang perempuan yang langkah kakinya terdengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Anas bin Malik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, aku memasuki surga, lalu mendengar suara langkah kaki di depanku, lalu aku bertanya, langkah kaki siapa? Kemudian malaikat menjawab, itu adalah langkah kaki ibunda Anas bin Malik. Siapa perempuan itu? Namanya siapa? Rumaysa atau Ummu Sulaim binti Malhan. Masya Allah. Langkah kakinya terdengar di mana Bu? Hari ini kita memakai sandal mahal, sandal bagus. Belum tentu sandal itu akan mengantarkan kaki kita ke surga Ibu. Tapi langkahnya Ummu Sulaim karena diridhai oleh Allah, karena menerima petunjuk Allah, bahkan sebelum orangnya meninggal, kakinya, langkah derapnya terdengar oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berdoalah, sandal yang hari ini kita pakai mengantarkan kita ke surga. Bilang sama kaki kita, ya Allah, kaki yang kita bawa ke Masjid Fatimah untuk ngaji, semoga kaki ini juga yang kelak akan membawa kita melangkahkan kaki kita ke surga. Masya Allah. Ummu Sulaim, langkah kakinya terdengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apalagi keistimewaan Ummu Sulaim? Ummu Sulaim adalah pemilik mahar termulia. Tadi anaknya Ummu Sulaim namanya siapa? Berarti suaminya Ummu Sulaim namanya siapa? Malik. Namanya Malik. Ketika Rasulullah datang membawa petunjuk hidayah, Ummu Sulaim menjemputnya, tetapi tidak dengan suaminya. Ketika suaminya dinasehati untuk masuk Islam bersama Ummu Sulaim, suaminya menolak dan pergi ke Syam.
Suaminya namanya Malik bin Nadhr. Dia akhirnya pergi ke kota Syam dan meninggal di kota Syam tanpa memeluk Islam. Bercerai Ummu Sulaim. Ummu Sulaim jadi apa, Bu? Janda. Dan lihat perlakuan sahabat kepada para janda. Ibunda. Ini kemuliaan para sahabat. Kalau ada orang meninggal, suaminya meninggal, maka sahabat yang lain itu merasa punya tanggung jawab untuk menanggung, merawat anak-anak dan ibu yang ditinggalkan ini. Konteksnya karena bertanggung jawab. Bukan berarti kali ini kalau ada janda langsung ingin dirawat. Mau ikut siapa? Ikut sahabat. Kalau ada janda langsung ingin bukan seperti itu. Sahabat punya keimanan seperti itu. Maka Ummu Sulaim pun demikian. Maka datanglah seorang laki-laki yang bernama Abu Talhah. Siapa, Bu? Suaminya tadi namanya siapa? Malik. Sekarang yang datang laki-lakinya siapa? Dalam keadaan kafir. Maka kemudian Ummu Sulaim berkata, Tuhanmu tuh Abu Talhah dipahat oleh orang yang kalau terkena api bisa terbakar. Mungkinkah aku menikah dengan seorang laki-laki yang punya Tuhan yang kalau kena api terbakar? Maka Abu Talhah mundur. Terngiang kata-kata Ummu Sulaim, Tuhannya Abu Talhah bisa terbakar. Tuhannya Abu Talhah kalau kena hujan bisa apa? Bisa meleleh. Tuhannya Abu Talhah kalau lapar adonannya bisa diapakan? Maka itu terngiang. Maka Abu Talhah menyatakan keislamannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tahukah kita setelah dia adalah seorang perempuan yang langkah kakinya terdengar di surga, Ummu Sulaim adalah pemilik mahar termulia. Maharnya apa, Bu? Keislaman suaminya. Siapa suaminya namanya? Abu Talhah. Masya Allah. Namanya Abu Talhah. Ini Ummu Sulaim. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika Ummu Sulaim bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kita kembali ke sirah dulu. Saat Rasulullah datang dengan untanya, apa warna unta Rasulullah? Apa warna unta Rasulullah? Merah atau putih? Merah atau putih? Ya sudah, nanti setahu Ustazah Eva yang diajak ke Madinah adalah unta yang bernama Qaswah. Warnanya apa? Putih. Lalu unta sahabat itu berebut. Terus kalau kita kayak kedatangan ustadz dari luar kota atau kedatangan kiai, orang berebut singgah di rumah saya saja, singgah di homestay saya saja, nginep di tempat saya saja. Begitupun penduduk Madinah. Tapi Rasulullah, Masya Allah, biarkan aku menunggu sampai aku mendapatkan wahyu dari Tuanku. Biarkan untaku tidak terikat. Maka unta itu berjalan-jalan, kemudian unta itu jerum. Do you know jerum? Apa, Bu? Dodok di rumah siapa? Di tanah milik siapa? Milik siapa? Milik siapa? Googling boleh. Sahal dan Suhail. Maka tanah itu yang dibuat untuk mendirikan Masjid Nabawi. Kemudian unta itu bangun lagi. Jerum lagi. Kemudian unta itu berhenti di tanahnya milik Sa'ad dari kalangan Ansor, dan di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan rumah beliau. Berarti setiap orang ingin memberikan hadiah lantaran datangnya siapa? Rasulullah. Maka apa yang dilakukan Ummu Sulaim, Bu? Ummu Sulaim tidak punya apa-apa. Maka Ummu Sulaim kemudian mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, ya Rasulullah, semua orang memberikan hadiah kepadamu ya Rasulullah, kecuali siapa? Aku nggak punya apa-apa kecuali anak yang dalam satu riwayat Anas itu ditutupi dengan salah satu kain yang menutupi Ummu Sulaim. Kemudian namanya Anas bin Malik, ketika itu usianya 8 bulan. Kemudian anak ini dihadiahkan kepada siapa, Bu? Rasulullah. Makanya Anas bin Malik terdengar sebagai pembantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Anas bin Malik pernah bercerita, ya Allah, aku ingin berjumpa dengan Rasulullah di surga. Dan aku ingin berjumpa kala itu, dan aku ingin berkata, ya Rasulullah, aku adalah pembantu kecilmu. Lalu kalimat itu terngiang-ngiang di otak saya, Bu.
Ya Allah, saya pengen masuk surga. Dan ketika berjumpa dengan Rasulullah, kita diizinkan berjumpa dengan Nabi kita. Kita berkata, ya Rasulullah, kami adalah wanita yang taat kepada syariatmu. Bu. Tapi kalau kita nggak taat, kita mau bilang apa ketemu sama Rasulullah? Bu? Kalau kita nggak ngaji kayak gini, kita ketemu Rasulullah mau matur apa? Kalau ibu nggak menutup aurat, ibu ketemu Rasulullah mau bilang apa? Ya Rasulullah, saya umatmu yang dulu sergap dangdutan, begitu. Ya Rasulullah, saya umatmu yang dulu senang mengumbar aurat. Ya Rasulullah, saya umatmu yang dulu kalau pengajian nggak pernah datang. Enggak, Bu. Berandai-andailah seperti Anas bin Malik. Ya Allah, aku ingin masuk surga. Dan ketika aku berjumpa dengan Rasulullah, aku ingin berkata, ya Rasulullah, aku Anas, pembantu kecilmu. Maka itulah hadiah terbaik dari Ummu Sulaim untuk siapa? Rasulullah. Namanya anak yang bernama siapa? Tahukah kita kapan-kapan kita cerita Anas bin Malik? Tapi salah satu cuplikan Anas bin Malik berkata, 10 tahun aku hidup bersama Rasulullah dan aku belum pernah mendapati Rasulullah. Anas, kenapa melakukan itu? Kenapa enggak melakukan itu? Cara wong garunge, 10 tahun aku hidup bersama Rasulullah, aku belum pernah melihat Rasulullah marah. Ibu 10 tahun marah berapa kali? 10 bulan terakhir? 10 hari terakhir? 10 jam terakhir, Bu, itu Anas bin Malik. Dan tahukah kita, Bu, Anas kan kecil, usianya berapa tadi? Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 10 tahun. Suatu hari Anas diutus oleh Rasulullah. Pergi Anas. Di pasar ketemu anak-anak sedang bermain. Anas kan masih anak-anak. Lalu Anas bergabung dengan anak-anak itu bermain. Konangan sama Rasulullah SAW. Dipegang kerahnya. Anas, apakah engkau sudah menunaikan tugasku? Belum ya Rasulullah, sebentar lagi. Sekarang ibu, kira-kira kongkon putrane, kon tuku uyah, orang balik-balik, jebule kancane anake mandek agi dolanan. Kira-kira ibu gimana? Bocah dikongkon malah, Masya Allah. Itu kita, itu yang bicara. Itu menunjukkan betapa kasih sayangnya Rasulullah terhadap anak. Maka Rasulullah pernah ketika sholat mempercepat bacaannya karena ada anak apa? Nah, katakan kepada suami ibu yang jadi imam, kalau ada ibu-ibu putranya nangis, suratannya diapakan? Dipendekkan. Tapi ibu-ibu yang bawa anak, ayo pengertian. Kalau sedang sholat anaknya nangis, mohon sholatnya dibatalkan. Kalau tidak anaknya dicomot, kemudian sholat sambil nopo? Sambil bopong. Bukanlah imamnya orang pengertian dening suratane dawat. Ibunya juga ndak pengertian. Kalau anaknya nangis diapakan? Dibopong. Maka itu sekilas cerita tentang Anas bin Malik yang dihadiahkan oleh Ummu Sulaim kepada siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang, apa doa Rasulullah untuk Anas bin Malik? Bu, hati-hati Ramadan. Tadi saya melihat videonya Elena. Menurut saya menarik. Ada mbak-mbak foto modelnya itu berdiri. Kemudian di sini ada tulisan lapar. Di sini ada haus. Di sini ada lemes. Kemudian sama mbaknya laparnya ini dipukul. Cendung. Laparnya langsung pergi, Bu. Hausnya dipukul. Hausnya langsung apa? Pergi. Lemesnya dipukul. Lemesnya langsung apa? Di bawah sini ada ngantuk, Bu. Ngantuknya ini dipukul. Enggak pergi-pergi, Bu. Dipukul lagi, enggak pergi-pergi. Dipukul lagi, ngantuknya tetap kemana, Bu? Itulah tantangan terberat orang. Wah, panas-panas gini, pokoknya sambil pokoknya sapa wae sing ngrasa pokoknya. Ora mungkin sing ceramah ngantuk, Bu. Nah, itu katanya Mbak Elena, Bu. Jadi lapar dipukul pergi, haus dipukul, begitu ngantuk yang dipukul gitu. Tetap aja disuruh dipukul lagi. Nah, setelah ini cek IG-nya Elena itu nanti ada. Ternyata ngantuk itu dipukul, ndak pergi. Ayo Bu, pukul ngantuknya, Bu. Masya Allah. Mari kita bersama-sama baca Wahid Isnin Salasah. Pakai suara biar nggak ngantuk. Allahumma. Wahid Isnin Salasah. Allahumma. Aksir malahu. Wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu
Masya Allah. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya, serta berkahilah apa yang engkau karuniakan. Ini doa Rasulullah untuk siapa? Jadi boleh nggak kalau hari ini kita berdoa, ya Allah banyakkan hartaku, boleh? Boleh. Dan anakku, boleh? Ibu putranya berapa? Berarti siap nambah lagi ya? Nah katanya mau doa Anas bin Malik. Dan berkahilah terhadap apa-apa yang engkau karuniakan kepadaku. Kemarin kita punya doanya Ummu Salamah. Hari ini kita punya doanya anaknya Ummu Sulaim. Ya Allah, banyakkan hartaku ya Allah, banyakkan anakku ya Allah, dan berkahilah apa-apa yang engkau berikan kepadaku. Tahukah kita apa dari doa Rasulullah yang didapatkan oleh Anas bin Malik? Anas bin Malik diriwayatkan memiliki 100 anak lebih. Umur Anas bin Malik dalam satu riwayat disebutkan beliau meninggal berumur 103 tahun. Allahu Akbar. Gak usah nanya istrinya berapa, gak usah. Terus satu istri punya anak berapa, gak usah. Putranya banyak sesuai dengan yang didoakan Rasulullah. Hartanya banyak sebagaimana doa Rasulullah. Maka ibu yuk, Ustazah Eva pernah ngajak 30 hari selama bulan Ramadan dengan doa yang berbeda. Hari ini mumpung kelingan ada doanya putranya Ummu Sulaim dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita minta. Dan ini menjadi doa saya Bu. Ya Allah lariskan dagangan saya ya Allah supaya bisa zakat mal. Kalau doa itu sambil ya Allah. Ya Allah tolong ya Allah. Lariskan dagangan saya bulan ini ya Allah. Supaya bisa membayar zakat, supaya bisa bersedekah, supaya bisa banyak berbagi. Enggak salah. Kalau Ramadan hari yang ke-13 ini betul. Kita berdoa, Allahumma aktsir malahu wa ya Allah perbanyaklah hartaku dan anak-anakku dan berkahilah terhadap apa yang Kau berikan kepadaku. Amin ya rabbal alamin. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan satu hadis kepada Anas. Dan Anas ini menjadi salah satu periwayat hadis terbanyak dari sekian banyak sahabat yang meriwayatkan. Salah satu hadisnya ini, ibu insya Allah familiar. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Lihat artinya Bu. Barang siapa menghidupkan sunnahku, berarti dia mencintaiku. Dan barang siapa mencintaiku, maka ia akan bersamaku di mana? Di surga Bu. Maka kita terawih itu nderek sunnahnya Rasulullah. Kita ngaji nderek sunnahnya Rasulullah. Kita membaca salawat nderek sunnahnya Rasulullah. Kita menutup aurat berpakaian muslimah dengan sempurna. Itu nderek Rasulullah. Kata Rasulullah sing sapa wonge ngurip-urip sunnahku berarti dia tresna sama aku. Dan sapa wonge sing tresna kepadaku akan aku bersamai di mana? Masya Allah, insya Allah semoga kita semuanya golongan orang-orang yang akan dibersamakan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Bu, itu ibu. Nah maka ibunda tadi perempuannya namanya siapa? Ummu Sulaim. Suami pertamanya namanya siapa? Suami keduanya namanya siapa? Iya. Siapa Tolhah itu? Siapa Tolhah itu? Kami ingin mengatakan kalau ibu menjadi perempuan yang istimewa, maka suami dan orang-orang yang berada di sekitar ibu akan menjadi orang-orang yang istimewa. Kita lihat bagaimana Ummu Sulaim menjadi perempuan yang istimewa, maka Allah pun datangkan pasangan yang istimewa. Allah datangkan orang-orang yang di sekitarnya itu istimewa. Maka ada satu kisah dari sisi lain Ummu Sulaim. Ibu pernah mendengar kisah ini? Masya Allah. Saya bacakan kisahnya sebelum kisah yang sangat viral. Namanya kisah Abu Talhah rela kelaparan demi menjamu tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anna rajulan atan Nabiy Shallallahu Alaihi Wasallam, faba'atha ila nisa'i faqulna ma ma'ana illa al-ma'.
Ada seorang yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan lapar. Ibu, warga Gaza bertanya, wahai Syekh, bolehkah saya memanfaatkan gas dari rumah yang telah runtuh dan pemiliknya telah meninggal? Kami nggak punya gas. Untuk masak kami butuh. Boleh nggak kalau saya ngambil gasnya orang dari rumah yang telah hancur dan pemiliknya telah, bayangkan Bu, masih izin. Masih tanya, halal apa enggak? Bagaimana dengan keadaan di negara kita? Orang korupsi, orang ngambil hak orang lain tanpa peduli. Ini orang Gaza mau masak dengan tabung gas yang diambil dari reruntuhan. Mereka masih bertanya Syekh, minta pendapat fatwanya, boleh apa enggak? Kemudian Syekh ini menjawab itu sambil menangis, Bu. Jangankan gas, silahkan ambil makanan dari sisa-sisa orang yang telah meninggal karena rumahnya diapakan, Bu? Allah, bayangkan, Bu. Begitu takutnya kemasukan barang apa? Dalam keadaan seperti itu. Maka bagaimana dengan kita? Allahu Akbar. Maka datang kepada Rasulullah seorang yang lapar. Lalu Rasulullah mengirim utusan kepada para istri beliau. Berarti Rasulullah mendatangi satu istri atau istri-istri yang banyak? Mengirim utusan ke para istri beliau. Lihat jawabannya. Para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kami tidak memiliki apapun kecuali air. Yang tidak punya istrinya siapa, Bu? Sekarang di kulkasnya Ibu ada apa? Turahan panganan wingi, turahan panganan wingenane, hurung entek egen di. Ya Allah. Coba. Istri Rasulullah hanya punya apa di rumah, Bu? Air. Kalau Rasulullah begini sama Allah dikabulkan, Bu? Kalau istri Rasulullah bilang gini, ya Rasulullah, aku kan istri seorang nabi. Kenapa aku kelaparan? Kenapa aku hanya punya air? Kalau bisa mereka berkata seperti itu. Apakah mereka berucap yang demikian? Apakah kemudian Rasulullah meminta, ya Allah datangkan kepada istri-istri kami air? Maka bahkan di hari yang lain Rasulullah pernah datang ke rumah istrinya. Istrinya nggak punya apa-apa kecuali apa, Bu? Cuka. Maka apa kata Rasulullah? Sebaik-baik lauk adalah cuka. Bukan berarti ibu nanti buka puasa aku mau ikut istri Rasulullah, nggak mau sama tempe ke mall tapi mau sama, bukan. Ini pelajaran untuk laki-laki. Saya katakan di pengajian yang didatangi oleh bapak-bapak, Pak, apapun yang dimasakkan istri bilang, kalau istri masak tempe berarti bapak kondur harus matur sebaik-baik lauk adalah. Kalau ibu masak bening pulang bilang sebaik-baik jangan adalah. Saya pernah katakan kepada suami ibu, semoga yang mendengar dari radio Purnama Sidini mirengaken, Pak, nek buka garwane namung masak lumbu, maturo kali garwane yang memang sebaik-baik lauk adalah jangan begitu. Istri Rasulullah. Maka kemudian apa? Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yadhmum au yudhifu hadha, faqala rajulun min ansari ana. Rasulullah kemudian berkata, siapakah di antara kalian yang ingin menjamu orang ini? Salah satu kaum Ansor berseru. Siapa yang berdiri? Abu Talhah. Dia berkata siapa? Saya. Famtalaqa bihi ila imra'atihi faqala akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ma indana illa qutu sibyani. Ya Allah. Lalu orang Ansar ini membawa laki-laki tadi ke rumah istrinya dan berkata, muliakanlah tamu Rasulullah. Bukan tamunya. Tamunya siapa? Tapi karena kecintaannya kepada Rasulullah, orang ini ingin memuliakan apa? Tamunya Rasulullah. Maka apa kata istrinya? Kita tidak punya apa-apa kecuali jatah makanan untuk anak-anak. Ini istri para sahabat, Bu. Lalu hari ini kita punya kenzler, punya sosis, punya apa lagi, Bu? Punya dimsum. Allahu Akbar. Punya apa lagi, Bu? Masya Allah. Semuanya lengkap. Hari ini kita punya segala-galanya. Allahumma sholli. Faqala hayyi'i ta'amik
wa asbihi sirajaka wa nawwimi sibyanak idza aradu asya'an fa ayya'at ta'amaha fa asbahat sirajaha wa naumat sibyanaha. Kemudian orang Ansar itu berkata, siapkan makananmu itu. Makanan siapa? Anaknya. Nyalakan lampu dan tidurkanlah anak-anak. Kalau mereka minta makan malam, kemudian wanita itu pun menyiapkan makanan, menyalakan lampu dan menidurkan anak-anaknya. Gimana Bu? Bayi lapar ditidurkan dengan apanya? Dengan susuan anaknya. Kemudian summa qamat ka'annama tuslihu siraja fa'atfa'athu faja'alaha yurina ya annahuma ya'kulani fabata tawiyain. Dia lalu bangkit seakan-akan hendak memperbaiki lampu dan memadamkannya. Tadi ketika datang lampunya diapakan? Dinyalakan. Ketika tiba waktu makan lampunya diapakan? Dimatikan. Kedua suami istri memperlihatkan seakan mereka sedang makan, setelah itu mereka tidur dalam keadaan lapar. Mudahnya begini, begitu tamunya datang lampunya diapakan? Biar kelihatan mereka sedang menyiapkan makanan. Tapi Abu Talha bilang, nanti kalau makanannya sudah siap, aku akan berpura-pura memperbaiki lampuku, kau tidurkan anakmu, aku akan membawa piring. Maka aku akan, ketika lampu mati tadi, aku akan berpura-pura seolah aku pun sedang makan. Maka Masya Allah, falamma asbaha ghada ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala. Keesokan harinya sang suami, siapa namanya? Talha, menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, malam ini Allah tertawa atau takjub dengan perilaku kalian berdua. Lalu Allah menurunkan ayat yang artinya, dan mereka mengutamakan orang-orang. Al-Hasyr ayat 19. Allah apa Bu? Tersenyum karena perbuatan siapa? Kenapa Allah tersenyum? Lucu Bu. Edok-edok nopo? Padahal apa? Ya Allah, Allahu Akbar. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, ada seorang laki-laki dan perempuan. Namanya siapa tadi perempuannya? Karena perbuatannya membuat salah satu ayat di dalam Al-Quran turun. Surat apa itu? Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah disebut apa? Ansor. Sebelum kedatangan mereka, siapa yang datang? Muhajirin. Mereka Ansor mencintai orang-orang yang berhijrah. Dan mereka Ansor tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang Muhajirin di atas diri mereka sekalipun mereka dalam. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yuk. Ayo Ramadan ini bongkar kulkasnya. Cukupkan makanan untuk sahur, kemudian nanti apa Bu? Buka. Ibu napa purun tesih ketemu jangan sing wingi seniki ketemu meleh. Lah lihat dikapakakan kula tak takon. Setiap pagi hampir ya Allah astagfirullahaladzim. Buang sisa nasi sedikit, buang sisa jangan sedikit. Allahu Akbar. Estiwas tuku jangan 3.000 genturah. Barang siapa terpelihara dari kekikiran, maka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat ini turun karena sepasang suami istri yang namanya siapa Ibu? Kalau kita jadi perempuan yang istimewa, suami kita pun akan istimewa. Maka berdua akan menjadi istimewa, Allah pun mengistimewakan keluarganya. Tidak tanggung-tanggung turun salah satu ayat di dalam Al-Quran. Surat apa Bu? Untuk siapa dia turun? Talha. Dan siapa? Ummu Sulaim. Allahu Akbar walillahil. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, itulah satu sifat yang dikenal di dalam Islam namanya isar. Napa Bu? Apa itu isar? Isar itu mendahulukan kepentingan orang lain. Walaupun diri kita kekurangan. Tetapi isar dalam ibadah tidak boleh. Ini isar dalam perbuatan baik. Tapi isar di dalam ibadah tidak boleh. Contoh, suami ibu sudah menempati soft pertama. Datang pejabat.
Suami ibu bilang, monggo Pak, Bapak mawon sing teng ngajeng kula tak. Ini tidak boleh. Isar dalam ibadah tidak boleh. Isar yang diperbolehkan isar dalam perkara apa? Contoh ibu antri, di belakangnya ada orang tua, kemudian kita apa? Monggo Bu rumiyin, lan jenengan mboten napa-napa kula tesih enom. Isar lagi di bis apa contohnya isar di bis? Ibu duduk, ada orang tua naik atau ibu hamil naik, ibu apa? Berdiri, mempersilahkan siapa? Nah, itu contoh isar di dalam bis. Contoh lagi, isar di dalam kehidupan sehari-hari, napa? Ayo kasih contoh. Apalagi contohnya? Tadi antri sudah, duduk di bis sudah, napa meleh? Orang antri sayur, tinggal dapat 1 jatah. Ini saya malah diberi contoh Doraemon, Bu. Doraemon itu antri roti kesukaan Doraemon apa, Bu? Dorayaki. Tinggal satu-satunya, Bu. Ternyata ada nenek yang antri, ikut antri apa? Dorayaki. Ternyata ketika antri itu nenek itu pergi. Karena sudah sepuh, duduk, capek. Kemudian terakhir dapat Doraemon. Apa yang dilakukan Doraemon, Ibu? Diberikan dorayaki ini kepada nenek. Jadi kalau ada orang Islam is Ramadan, ka ora gelem mewehi, ora gelem timbul rasa ingin memberi, ora gelem kalah kali sinten? Usaha adoh-adoh tekan Abu Thalhah. Ibu kalah kalih film karton sing jenenge napa? Umpami kok entuk buka di jalan, ada orang ndak dapat, ibu lawang nang omah we ono, berikan kepada orang lain supaya kita tidak kalah dengan Dora. Ini insya Allah akan kelingan ini, Bu. Ibu nek rebutan apa-apa ora gelem kalah batire, berarti kalah kali sinten? Doraemon. Tenan iki. Saya sudah tak rancang dari rumah ini, Bu. Tak ceritani kisah Dorayakinya siapa? Wong ora gelem ngalah, serakah, ora gelem berbagi, apa-apa arep nggo dewek, berarti kalah kalih Doraemon. Pun mulane Doraemon mulunga meng Jepang, merkane wong Indonesia padha ora eman. Karena ora eman njur lunga meng Jepang. Dadi napa? Doraemon niku ceritane. Saya ceritakan lagi Abu Thalhah. Abu Thalhah aslinya orang kaya raya. Punya kebun kurma, namanya kebun apa? Bayroha. Suatu hari Rasulullah membaca satu ayat, lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai engkau menafkahkan yang paling engkau cintai. Bagaimana Ibu menerjemahkan ini? Yang paling Ibu cintai di dunia ini apa, Bu? Suami, berarti suaminya disedekahkan. Punya mobil, berarti mobilnya ya kan Ibu cinta enggak dengan kendaraan Ibu? Berarti Masya Allah, maka Ibu sedekahkanlah sesuatu yang sulit untuk kita sedekahkan. Bahasa garung niku egen eman. Nyong asline awal banget wong nyong egen seneng. Dan niku sing diparingaken. Sing tesih napa, Bu? Awal niku bahasa Inggris. Sing tesih napa? Anda tidak akan mendapatkan kebaikan sampai Anda mampu memberikan sesuatu yang masih napa? Yang masih awal. Nek wis ora awal dibenehna ngono, lah ya sapa bae bisa. Sing tesih napa? Sing tesih awal. Sepatu kayaknya gen maer temen, tesih awal. Kodong igen awal. Kak Ustazah Eva mengumumkan nggo jamaah mahfazah kalih ngaos kalih beto Sabtu ngajeng nggih sami beto ageman nggih. Ning sing tesih napa? Awal. Syaratnya setunggal naik tingkat. Sing dibeto sing tesih mboten sing mboten awal. Nek sing mboten awal jamaah ngendi mawon saged. Ngenjang setu ngasto ageman sing tesih. Maka apa yang dilakukan Abu Thalhah, Bu? Beliau datang kepada Rasulullah, kemudian memberikan sedekah kebun kurma ini. Pripun, Bu? Kebun kurma, Bu.
Allahu Akbar. Itulah makanya imannya para sahabat itu, ya Allah, tidak bisa kita tandingi. Walaupun kita kumpulkan imannya orang beriman sedunia, tidak akan mampu menandingi imannya salah seorang dari sahabat. Siapa ibu? Lah Rasulullah baca ayat langsung apa? Keluar kebun kurma. Ketinggalan sholat asar, Umar ngapain bu? Kebun kurma. Allahu Akbar. Nabi Sulaiman gara-gara kudanya diapakan? Disembelih semuanya. Seorang laki-laki gara-gara burung. Allahu Akbar. Berarti ibu ngejang nek ketinggalan ngaji ajeng sedekah napa kali mafaza bu? Napa nih bu? Nek ketinggalan ngaji gara-gara tokone berarti tokone diapakno? Nah, ketinggalan terawih gara-gara dodolane berarti dodolane dikapakaken. Niku para sahabat ngoten niku. Itu Abu Talhah. Dan isar ini sebelum kembali kepada Ummu Sulaim, isar ini pernah dilakukan oleh siapa ibu? Abdurrahman bin Auf dengan siapa? Dengan Sa'ad. Ibu ingat bu? Ketika Abdurrahman bin Auf datang ditawari apa oleh Sa'ad? Istri. Ditawari apa lagi? Harta. Suruh ngambil berapa? Separuh. Abdurrahman bin Auf, ambillah separuh dari hartaku dan pilih istriku yang paling cantik, akan aku ceraikan supaya bisa menikah. Nek ibu dari Abdurrahman bin Auf jawab nggih napa mboten bu? Mongko niki ngaji isar niki kudu ngati-hati. Karena nek sakniki jare Ustazah Eva kan isar ya wis, monggo jenengan mundhut bondone kula setengah, bojo kula nggih pun pundhut. Lah niku kan isar. Sing ditawani langsung muni napa? Gue matur nuwun ngoten Bu. Lah nek wong Jawa kan kagungan namine unggah. Kadang-kadang nonton Doraemon pun maringi napa nembe? Dorayaki. Si neneknya ini kalau orang Jawa bilang gimana? Boten ngejang kula tak antri meleh. Boten jer neneke muni pripun? Nggih, Abdurrahman bin Auf begitu. Ketika ditawari harta separuh dan istri, Abdurrahman bin Auf bilang apa? Jadi orang mukmin itu punya ifah. Jadi enggak berharap, aku berharap orang lain berbuat isar lah bareng ngaji sekolah Ustazah Eva, muka-muka jamaah mafazah do isar, berarti nawani kabeh. Aku bakal muni jamaahnya pun punya izzah. Maka yang ditawari bilang apa kata Abdurrahman bin Auf? Lah, tunjukkan aku di mana apa bu? Pasar. Lalu Abdurrahman bin Auf jualan minyak samin. Beberapa hari kemudian di pakaian Abdurrahman bin Auf terlihat ada bekas parfumnya perempuan. Kemudian Rasulullah guyoni, itu bekas parfumnya perempuan. Abdurrahman bin Auf berkata, iya ya Rasulullah, aku baru saja menikahi seorang perempuan. Gak usah ngambil istrinya Sa'ad. Maka Rasulullah kemudian matur, Abdurrahman, karena kamu sudah menikah, bikinlah walimah. Walaupun hanya dengan seekor, maka walimah itu wajib. Ada yang mengatakan sunnah yang mustahabah supaya orang tahu bahwa kita sudah apa bu? Walaupun dengan seekor, kalau tidak bisa seekor kambing, walaupun dengan seekor ayam, tapi tetangga harus tahu. Maka Abdurrahman bin Auf kemudian mengadakan apa bu? Karena sudah menikah dan menjadi orang kaya. Bahkan ada perkataan Abdurrahman bin Auf itu kalau buka batu, bawahnya itu apa bu? Emas. Saking napa nih bu? Saking kaya nih. Itu isar. Tapi orang Islam punya izzah. Kalau masih bisa tangannya di mana bu? Tangannya di atas. Kalau mau diberi bukan, ya Allah makasih ya jenengan ngaji mafazah yakin damal naling isar bu. Tapi kita akan berkata, Masya Allah janganlah, jangan. Enggak bu, saestu ini hadiah untuk ibu. Masya Allah. Kemudian ibu mengaturkan kalimat apa? Jazakumullah. Itulah indahnya orang ngaji. Maka isar itu pernah dilakukan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf saat kepada sahabat Abdurrahman bin Auf. Sekarang cerita terakhir dari Ummu Sulaim. Saya bacakan ada 2 hadis. Karena panjang saya bawa contekan. Diriwayatkan dari Anas. Siapa? Anaknya. Ia berkata bahwa putra Abu Talhah sakit. Berarti ketika menikah dengan Abu Talhah, Ummu Sulaim punya apa? Punya anak lagi. Lalu Abu Talhah keluar. Lalu putranya tersebut meninggal dunia. Ketika Abu Talhah kembali, ia berkata, apa yang dilakukan oleh putraku? Bahasa Wonosobo ini, piye kabare anakku?
gitu. Istrinya Ummu Sulaim malah menjawab, ia sedang dalam keadaan tenang. Betul tenang, karena sudah disuceni, sudah diapakan? Dikafani, sudah ditidurkan di tempatnya. Dan Ummu Sulaim berkata kepada yang lain, jangan beritahu kepada Abu Talhah sebelum aku yang memberi tahu. Kita lanjutkan. Ketika itu Ummu Sulaim pun mengeluarkan makan malam untuk suaminya, masak. Kemudian ia pun menyantapnya. Kemudian setelah itu Abu Talhah menyetubuhi istrinya. Ketika telah selesai memenuhi hajatnya, istrinya mengatakan kabar meninggalnya putranya. Tatkala tiba pagi hari, Abu Talhah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan tentang hal itu. Rasulullah pun bertanya, apakah malam kalian tersebut seperti berada di malam pertama? Abu Talhah menjawab, iya. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, Allahumma barik lahuma. Ya Allah, berkahilah mereka berdua. Dari hubungan mereka tersebut lahirlah seorang anak laki-laki. Anas bin Malik berkata bahwa Abu Talhah berkata kepadanya, jagalah dia sampai engkau mendatangi Nabi Muhammad SAW. Anas pun membawa anak tersebut kepada Nabi. Ummu Sulaim menitipkan membawa beberapa butir kurma, ada yang menyebutkan kurma ajwa. Kemudian bersama bayi tersebut mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian ia mengambil anak tersebut lantas berkata, apakah ada yang sesuatu yang dibawa bayi tadi? Bayi tadi membawa apa tadi? Kurma. Kemudian iya, beberapa butir kurma. Lantas Rasulullah SAW mengambil kurma itu lalu apa? Mengunyahnya. Kemudian beliau ambil hasil kunyahan itu, kemudian diletakkan di langit mulut bayi tersebut. Beliau melakukan teknik dengan meletakkan kunyahan di langit mulut bayi itu. Beliau pun menamakan anak tersebut dengan nama Abdullah. Namanya siapa, Bu? Kakaknya Abdullah namanya siapa? Anas binnya siapa? Kalau Abdullah bin siapa? Bin Talhah. Saya bacakan hadis yang lain. Satu lagi setelah ini ngajinya selesai. Dari Anas siapa? Anaknya. Ia berkata mengenai putra dari Abu Talhah dan istrinya Ummu Sulaim. Namanya siapa? Oh, ngaji karo Ustaz Eva kudu apal jenenge. Ia Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, jangan beritahu Abu Talhah tentang anaknya sampai aku yang memberitahu kepadanya. Diceritakan bahwa ketika Abu Talhah istrinya Ummu Sulaim kemudian menawarkan padanya makan malam, suaminya pun menyantap dan meminumnya. Kemudian Ummu Sulaim berdandan cantik yang belum pernah ia berdandan secantik itu. Ingat tadi di hadis pertama, apa pertanyaan Rasulullah? Apakah seperti ibu malam pertama masih langsing? Masih sekarang? Ini contohnya saya. Berarti Ummu Talhah waktu itu dandannya seperti apa? Secantik pertama ketika Ummu Sulaim baru diapakan? Badannya masih langsing, mohon maaf ininya masih kenceng. Cantiknya luar biasa. Masya Allah. Belum pernah berdandan secantik. Ini catatan buat kita semua. Ini ngajinya nih. Suaminya pun menyetubuhi Ummu Sulaim. Ketika Ummu Sulaim melihat suaminya telah puas dan telah menyetubuhi dirinya. Ustaz Eva enggak porno. Ini matan hadis. Ia pun berkata, bagaimana pendapatmu wahai suamiku? Jika ada suatu kaum meminjamkan sesuatu kepada salah satu keluarganya, lalu mereka meminta pinjaman mereka lagi, apakah tidak boleh untuk diambil? Abu Talhah jawab apa? Oh enggak benar kalau kayak gitu. Harusnya kalau meminjami ya kalau mau diambil. Baru Ummu Sulaim berkata, bersabarlah dan berusaha raih pahala karena kematian putramu. Abu Talhah lalu apa, Bu? Marah. Kemudian ia berkata, engkau biarkan aku mengetahui hal itu hingga aku berlumuran janabah. Lalu engkau kabari dengan kematian anakku. Abu Talhah bergegas mendapati Rasulullah SAW, mengabarkan apa yang terjadi pada beliau. Lalu Rasulullah SAW mendoakan, semoga Allah memberkahi kalian berdua dalam malam kalian tadi. Ada dua hadis yang berbeda terkait dengan kematian anaknya Abu Talhah. Namanya siapa? Apa pelajarannya, Bu?
Perempuan punya kewajiban melayani suami. Tadi menyediakan apa? Makan. Terserah caranya ibu. Belikah, masakkah, tergantung kepada keluarga masing-masing ibu. Tapi perempuan punya kewajiban. Yang kedua, perempuan di sini ketika berduka saja cantik berdandan untuk suaminya. Mafhum mukhalafahnya. Bagaimana dandannya Ummu Sulaim ketika tidak berduka? Cantiknya seperti apa? Berarti kita di rumah harus apa, Bu? Nah, kula dereng saged nglakoni. Angger nang omah egen nggo daster. We dastere sing wis rambute ya. Berarti kita jauh dari seorang perempuan yang bernama ini. Hadis ini nanti kalau kita pelajari secara detail, kewajiban perempuan melayani suaminya. Dan perempuan punya syariat yang harus diikuti, di rumah harus berpenampilan apa? Sampai suami kita melihat kita seperti apa, Bu? Berarti nginjang ibu dandan, njur takon, wis kaya malam pertama apa hurung? Nek hurung parfume napa? Tambahi, livene napa? Tambahi, alise napa? Roke nek kurang dhuwur berarti diapakan? Ini Islam. Saudara tidak malu cerita kayak gini. Didengarkan bapak-bapak di desa sana. Ben pada mireng garwane. Takon pun kados pertama dinikahi ayah apa dereng. Nek gorong sing cendek dicendek namaning. Sing kurang seret di napa, Bu? Diseksikan lagi. Ingat Ustazah Eva, perempuan solihah itu di rumah ke barat-baratan, di luar ke arah. Kalau keluar wapet, ora ketuan apa-apa nih. Tapi kalau di rumah apa, Bu? Itu baru Ummu Sulaim mafazah. Ramadan begitu, kalau malam boleh. Berarti nanti malam ibu jadi apa? Nah, pertanyaannya gimana sama suami? Sudah seperti malam pertama atau belum? Berarti dandannya apa, Bu? Sangat cantik. Berarti baunya sangat apa? Mbak Dina, Mbak Rara, Dokter Emi, ibu-ibu yang lain. Begitu. Bu Mariam, Masya Allah. Bu Nur. Saya nggak bayangin ekspresi Pak Udin nanti jadi gimana. Mbak Oni, Mbak Citra. Nanti matur sama ibu ya. Ya ibu kondur dalam pahlawan. Suruh dandan kata Ustazah Eva, kata Ummu Sulaim. Terus nanya bapak sudah kayak apa, Cit? Nah nanti pesan spesial buat ibu. Itu. Masya Allah. Dan apalagi Bu, kesabaran Ummu Sulaim yang luar biasa. Kalau boleh saya bawakan dengan bahasa sekarang, Ummu Sulaim adalah perempuan yang pandai mengendalikan rasa. Pandai apa, Bu? Sedih diapakan? Dikendalikan. Bu Sigit, saya baca, saya kelingan Bu Sigit. Gerah itu tidak ada ngeluhnya sama sekali. Mau ngeluh tuh izin. Saya dosa enggak? Kalau lagi kambuh sakitnya luar biasa. Kalau saya ngeluh saya dosa enggak? Mau ngeluh itu izin, Bu. Perempuan yang pandai mengelola rasa. Sakit disembunyikan. Bahagia tidak diumbar. Kekurangan tidak diumbar. Kelola rasa. Itulah Ummu Sulaim. Dan karena Ummu Sulaim menjadi perempuan yang istimewa. Lihat Ibu, begitu perempuan ini meninggal. Tadi Ummu Sulaim apa? Berhubungan. Tahukah kita kemudian anak ini punya anak yang nanti ada yang mengatakan Ummu Sulaim setelah itu melahirkan 8 orang anak laki-laki. Ada yang mengatakan Ummu Sulaim melahirkan anak ini punya anak laki-laki 7 dan semuanya menjadi penghafal dan orang-orang yang paham Al-Quran. Lahir dari seorang ibu yang pandai apa, Bu? Mengelola rasa. Maka mulai hari ini Ramadan, saya katakan nahan lapar itu gampang. Nahan haus itu gampang. Bocah TK besar weteyeng tekan maghrib. Yang sulit itu nahan jengkel karo bojone pas poso. Nggih napa mboten, Bu? Nahan jengkel kalih mara sepuhe.
nahan jengkel kalih tanggane, nahan jengkel kalih teman kerjanya, itu yang sulit. Maka dari kajian Ummu Sulaim ini mari kita belajar menjadi perempuan yang pandai mengelola rasa. Ibu boleh nangis gak? Menangislah di hadapan orang yang tepat. Ibu boleh curhat gak? Curhatlah di hadapan orang-orang yang tepat. Ibu boleh bercerita tentang rumah tangga ibu? Boleh. Tidak dilarang. Tapi berceritalah kepada orang-orang yang tepat. Karena itu bagian dari kepandaian mengelola rasa. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari Ummu Sulaim. Dari awal kita membahas Ummu Sulaim, orang yang sangat berangan-angan kalau mau berjumpa dengan kebaikan. Taib, anak Ummu Sulaim yang pertama namanya? Anak yang kedua namanya? Nama lain dari Ummu Sulaim? Rumaisa, terus Rumaisa, terus Rumailah, terus Mulaikah. Masya Allah. Kemudian Ummu Sulaim mendatangkan anaknya kepada Rasulullah sembari membawa apa? Buah kurma. Itu sunnah. Dados saya katakan ketika ngaji di Ceria, ayo katakan pada ibu-ibu hamil. Saya katakan ketika ngaji di Adina, ini ada para dokter, ini rawuh, Masya Allah. Katakan kepada ibu hamil, di antara syariat akikah selain memberikan nama, kemudian menyembelih kambing, kemudian mencukur apa? Rambut, kemudian dikonversikan kepada perak, kemudian disedekahkan, adalah ada syariat apa? Mentahnik. Siapa yang boleh mentahnik? Ayahnya. Yang kedua, orang solih. Jadi minta orang solih untuk melumatkan, kemudian dikeluarkan lumatannya itu, kemudian diapakan, Bu? Saya tidak tahu, ini tugasnya para dokter. Apa hikmah medis di balik tahnik? Nah, ada pernah orang mengatakan bayi itu lidahnya tajam. Nah, dengan ditahnik, bayi itu akan lembut lidahnya sehingga kita bertemu dengan puting ketika ibu menyusui, maka tidak tajam sehingga ketika menyusui itu lidahnya nopo. Wallahu ta'ala a'lam. Itu tugasnya para ahli kesehatan, tugasnya putra-putra ibu kelak yang akan menguak keajaiban dari Al-Quran. Kenapa ada syariat tahnik dan spesifik Rasulullah tahnik menggunakan apa? Kurma. Dan spesifik lagi diletakkan di mana? Di langit-langit mulutnya. Masya Allah. Kula mbiyen bareng ngerti ilmu nih Ustazah, anake kula mboten tak kados niku, malah ari-ari ini tak belet karo tak gawakna stetoskop, sebab kula cita-cita anake kula pengen dadi dokter. Nek pengen dadi bakul gawane napa? Bandul kalih kalkulator. Nek pengen dadi arsitek gawane napa? Penggaris. Nek pengen dadi ustad gawane, Masya Allah, malah mboten ditaknik, malah ale ngubur dalai sentir, kendine dalai stetoskop, mergane putrane pengen dadi niku miyen. Oleh miyen. Seniki mboten pareng. Ibu sing badhe kagungan wayah, mari kita belajar bagaimana cara memperlakukan ari-ari sesuai dengan syariat. Kepada para bidan, kepada para dokter obgyn, inilah dakwah kita, dakwah kepada perempuan hamil, bagaimana memperlakukan ari-ari setelah melahirkan. Ada yang dihanyutkan, ada yang digantung, ada yang ditimbun, ada yang didiani, ada yang disentiri, ada yang darai bolam, gitu kan Bu? Nah, dipadangi. Nah, karena Masya Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, demikian pelajaran dari seorang perempuan bernama Ummu Sulaim. Siapa yang hafal doanya angkat tangan? Doa Rasulullah kepada Anas bin Malik. Doanya bagaimana tadi? Allahumma aktsir malahu wa wis bahasa Indonesia nih. Allah, ya Allah banyakkanlah anaknya dan hartanya dan berkahilah. Masya Allah. Semoga itu menjadi doa Ramadan kita hari ini. Allah membanyakkan harta kita, mensolih-solihkan keturunan kita, dan memberkahi apapun yang Allah berikan kepada kita. Ingat, lapar usir del, haus usir del, ngantuk diusir
del, angel, Masya Allah. Selamat bagi yang sudah sukses menahan kantuk sampai akhir kajian. Semoga ada manfaat dari kajian kita siang hari ini. Kita akhiri bersama astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan wong bahil medit kotet kalah kali sinten Doraemon. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi yang ingin bertakziah, rumah duka tetap di toko Gerabah. Bagi yang tidak sempat mensolati tadi, insya Allah sudah kedapatkan niatnya, sudah ingin mensolati. Sekali lagi semoga beliau diampuni dosanya. Detik ini juga beliau sedang menikmati kebaikan-kebaikannya insya Allah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.